Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. eh, diskusi bersama, sharing ya, sharing. Kalau ngajari lah hebatnya, belum ngajari. Sharing tentang mengolah data-data yang terkait dengan apa iklim biasanya ya, temperatur, kemudian SST, angin dan sebagainya. Nah, terakhir kemarin kita sudah sampai di apa kemarin? Korelasi ya, tiga ya, korelasi antara Ya, Kak. SST, SST-nya tapi ya bukan anomalinya, SST dan curah hujan kemarin ya. Oke, kita mulai saja. Ini kami share screen. Kalau ada yang bingung atau yang ini langsung di cut ya. Oke, kita mulai. Ini biasa. Pindah ke D, kemudian Jupyter Notebook, ketikan. Nah, ini kemarin yang ini ya, olah data NC ini ya. Hmm. Oke, kita punya data ini, data NC yang isinya adalah eh, ada angin U10, P10, SST, dan temperatur ya. Nah, terakhir kemarin kita sudah cek bagaimana menghitung korelasi antara SST ya, SST-nya dengan curah hujannya mana ya? Kan ini anomali. Oke nih. Nah, ini korelasi ya. Korelasi antara SST dan eh, ya ini ya. Ini enggak? Oh ya. Ini SST-nya, ini curah hujannya, ini SST-nya. Nah, hasilnya kemarin, nah seperti ini. Nah, ini plot kasarnya ya. Plot kasarnya seperti ini. Jadi di sini ceritanya kalau yang di utara Sumatera itu korelasinya negatif. Nah, artinya ketika SST-nya di sini hangat, eh, sebaliknya hujan di sini semakin berkurang. Nah, itu kondisi yang nggak normal. Harusnya kan kalau SST-nya eh, hangat, nah di daerah situ akan terjadi penguapan. Nah, setelah penguapan, eh, masa airnya sudah di awan, lama-lama terjadi hujan. Hujannya ya di daerah situ juga ya. Ya, sama seperti ketika terjadi misalkan El Nino. Coba kita cek. El Nino. Nah, ini ya.
Nah, jadi ketika El Nino ini, nah ini kan suhu permukaan lautnya yang hangat itu adalah di hampir dominan di di timur Samudra Pasifik ya. Nah, ini di timur Samudra Pasifik. Jadi karena di sini hangat, nah, maka penguapan itu akan terjadi di daerah sini dan hujannya pun itu terjadi di daerah sini. Nah, Indonesia, nah, karena di sini lebih hangat, ya, SST di timur Samudra Pasifik ini lebih hangat, maka kita SST-nya di daerah kita itu lebih dingin. Akibatnya tidak ada penguapan di sini, jadi kita tidak ada hujan, ya. Nah ini. Terus yang ini ketika La Nina sebaliknya. Nah, sebaliknya. Nah, ini arah anginnya ya. Gambaran arah anginnya. Nah, ini. Jadi ketika La Nina, nah angin itu dominan bertiup ke arah timur ya. Ke arah barat Samudra Pasifik ya. Kalau tidak salah anginnya ini namanya westerly, dia dari barat ke timur. Kalau yang ini easterly. Nah, ini. Jadi eh, penguapan itu akan terjadi di daerah SST yang lebih hangat ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, makanya yang ini tadi eh, yang ini tadi. Nah, kalau korelasinya positif seperti ini, nah, artinya kan positif SST-nya positif, maka curah hujan juga positif. Nah, di daerah sini berarti kalau SST-nya naik, maka curah hujannya juga naik. Jadi SST-nya meningkat, curah hujannya meningkat. Jadi di sini eh, berkorelasi positif dengan SST dengan curah hujannya. Nah, tapi yang sini kebalikan ya. Nah, kemarin terakhir di daratan, nah ini kelihatan 0. Ada yang ini, Tika sudah dapat ilham ngapo dia 0, kira-kira dapat? Oke, belum dapat. Nah, ayo kakek be. Ya. Nah, oke, ini adalah korelasi antara grid curah hujan dengan grid SST ya. Nah, bagaimana kalau misalnya SST-nya cuma satu titik? Misalkan di daerah kita punya data El Nino, misalnya El Nino. Kita punya data indeks Nino 34. Nah, yang menyatakan itu keadaan El Nino ataupun La Nina misalkan. Nah, itu kita mau cek korelasinya. Ya. Nah, gampang. Jadi data yang satu itu kita korelasikan untuk ke setiap grade ini. Kalau tidak salah kemarin juga sudah disinggung, ya tetap menggunakan yang ini ya. Tetap menggunakan yang ini saja yang kita ubah. Nah, ya. Jadi ini kita panggil dulu di atas tadi. Sudah belum? Oh, terlalu jauh. Sini biar ngeceknya. Ini saja. Kita cek di sini. Harusnya oke, dah ya. Nah, kita cek dulu misal ya, misalkan saja kita punya data SST ya. Nah, SST-nya itu satu titik, kita ambil dari sini saja ya. Jadi misalkan SST
Ya, SST bela. Ya, sama dengan ini, yang ini. Oke. Nah, ini datanya, data ini SST lagi. Ini kan. Nah, karena yang kita inginkan hanya satu titik dalam sepanjang waktu, maka ini harus kita cari rata-ratanya kan itu kan. Rata-rata spasialnya. Dimensinya adalah latitude dan longitude. Ini apa kemarin ya? Di atas nih lupa. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita cek. Ah ya. Nih. Jadi eh, ada 528. Oke, ini dalam Kelvin ya. Ini dalam Kelvin. Oke, kita lihat saja nanti apa jadinya. Kemarin kan yang curah hujan kita itu dalam meter, ini dalam Kelvin. Oke, secara satuan nah, sudah sama ya, sudah SI. Ini Kelvin yang itu dalam satuan meter. Nah, jadi yang kita korelasikan di sini, nah, oke, ini kita buat menjadi bawah lagi. Ya, ini ya. Nah, ini dengan si SST. SST yang atas tadi. Oke, pandanya belum didefinisikan. Ingat kau, Zah? Ini belum didefinisikan. Oke, di sini tidak apa-apa. Oke, nah kita tunggu. Untuk data yang Nino 34 ada Tika. Anomali ya, Nino, Nino, Nino. Yang ini Ada kan, Pak, ah, tapi Excel, gimana? tapi dalam bentuk Excel ada yang. Dalam Excel ya tidak apa-apa, kan sama saja. Nanti kan yang penting kan dia keluarnya satu titik tapi sepanjang waktu sama saja. Sama. Ini kan eh yang ini tadi mana tadi? Oh, ditutup ya. Yang SST tadi ya satu titik kan. Nah, itu yang di apa? Dimisalkan sebagai indeks Nino 34. Nah, kalau menghitung indeks Nino 34 juga sama di satu titik. Pakai yang ini kemarin. Yang kita menghitung anomali kemarin. Mana anomali? Nah, ini bukan, ini spasial. Nah, yang ini nih. Nah, ini sama seperti ini kemarin. Jadi
kita potong dulu datanya itu. Nah, sebelum ke sini, ini kan kita potong dulu datanya sesuai dengan wilayah Nino 34. Nah, setelah itu kita hitung klimatologinya, baru hitung anomalinya. Nah, baru itu indeks Nino 34. Atau bisa dicari di ini biasanya. eh Mana ya? Sebentar. Enso monitoring. Sambil nunggu yang ini malah. Enso monitoring. Mana dia? Nah, ini berdasarkan indeks SOI ya. Southern Oscillation Index. Jadi El Nino ataupun La Nina ENSO itu bisa dihitung berdasarkan SOI dan bisa dihitung berdasarkan anomali di wilayah Nino 34. Nah, kalau SOI dia kalau indeks Nino 34 itu anomali SST, tapi kalau SOI itu anomali ini tekanan laut. Nah, SLP selisih antara SLP di Tahiti dan Darwin. Nah, itu. Ini kalau pakai SOI. Ada itu pakai bentar, ini apa ya? Sambil nunggu si hitungan korelasi selesai. Nah, ini anomali yang di sini yang kita hitung. Ini Nino 34. Ada Nino 1 dan 2, ada Nino 3, ini wilayah Nino 4. Nah, Nino 34 itu eh, gabungan ya, perpotongan antara Nino dan Nino 3 dan Nino 4. Ini wilayah-wilayahnya. Nah, jadi indeks Nino, wilayah Nino itu ada 4. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah Nino 34. Mungkin karena ini yang di wilayah yang paling dominan yang mempengaruhi curah hujan di kita Indonesia khususnya ya. Sebentar. Oke, ini sudah. Ini SST. Oke, nanti kita cek. Ini sudah. Nah, terus ini tadi. Nah, ini bukan ya. Nah, ini kan. Oke, variabelnya TP. Ini langsung plot. Nggak ada. There's no attribute TP. Oh, dia langsung. Nah, ya. Ini dengan apa? Dengan SST satu titik ya, SST satu titik.
Nah, nanti bisa dicoba Tika kalau apa? Kalau menggunakan anomalinya seperti apa. Nah, ya. Terus ini anomalinya tadi anomali di daerah sini saja. Karena kemarin kita download data itu yang ini untuk sampel ya. Nah, tapi kalau nanti dengan dengan Nino, nah korelasikan dengan Nino. Itu. Ya. Bisa ini ngikutin Tika? Bisa Pak, lagi running. Oke. Nah, sambil nunggu running, sekarang kita coba eh, ngeplot. Ini kan plot ini plot plot standar, plot yang bawaan X-ray. Nah, ini biasanya kami coba untuk melihat sekilas, oh macam ini. Nah, tapi untuk plot-plot yang lebih lebih apa? Lebih bagus. Nah, tentu kita menggunakan lip-lip yang lain ya. Misalnya salah. Sini ada enggak? Untuk ngeplotnya si data tadi ya. Data spasial tadi untuk ngeplotnya bisa kita gunakan mana nih? Nggak ada lagi. Nah, bisa kita gunakan kartopi, kartopai, atau bisa kita menggunakan base map ya. Banyak plot lip-lip yang lain untuk ngeplot data spasial itu. Bisa kartopai, bisa base map, bisa nanti oh, geopanda, eh, apa lagi. Nah, yang selama ini yang paling yang sudah kami gunakan itu kartopai, base map. Awal-awal dulu pakai geopanda. Nah, tapi sekarang ini yang paling banyak ya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Kartopai ini eh, plotting yang dihasilkan untuk mapnya itu lebih lebih smooth ya, enggak patah-patah. Tapi kalau base map itu cenderung kaku, kasar ya, batas wilayahnya itu ya. Nah, cuman kalau si Kartopai dia enggak bisa ngeplot eh, konturnya itu kalau ringnya terlalu kecil, dia nggak bisa. Jadi misalnya perbedaan antara satu data dengan data yang lain itu dalam rasio 1/100 misalkan, nah itu nggak bisa ya, karena terlalu kecil. Tapi kalau base map itu masih bisa. Nah itu saja. Ya. Hafal nggak kalau diketik ini Tika? Yang mana Hafal nggak Pak? Tika? Hah? Ada di saya itu. Ada kan? Nah, apa Ada. ya? Coba nanti cek-cek di Bu Meli atau di Pak Hamdi ada coding yang ini. Karena Bapak juga ada hafal ini sepanjang ini ada hafal. Jadi paling ini di copy paste. Ini pun nah lihat ini kebiasaan yang tidak harus ditiru. Lihat di sini sebenarnya
kita hanya akan menggunakan lib-lib yang terkait dengan plotting spasial. Cartopy, kemudian Basemap, paling matplotlib itu yang kita gunakan. Nah, tapi di sini dimasukkan juga si lib-lib yang lain. Nah, ini untuk menghitung FFT, untuk menghitung EOF, kemudian apa lagi? Ada weblet di sini, enggak ada. Nah, itu kan terlalu ini, terlalu pemborosan sumber daya. Jadi kalau kita ngeloadnya banyak-banyak, nah itu sumber daya komputer kita itu dipakainya juga. Jadi sebaiknya dalam apa memanggil library ini cukup apa yang kita gunakan. Nah, tapi karena males tadi, ini males, nah, coding yang sudah ada yang sudah pakai copy gitu kan. Sebenarnya tidak usah ditiru itu. Nah, ini ya. Ini stylenya Seaborn atau tidak usah pakai style boleh defaultnya atau defaultnya seperti apa. Nah, kemudian ini font dan seterusnya ya. Kemudian ini yang untuk mengatur apa? Mengatur resolusi ya, resolusi dari gambar yang kita hasilkan. Jadi ini 300 dpi. Kalau kata Pak Amdi kemarin dot per inch. Jadi setiap incinya itu ada 300 titik. Itu maksudnya. Ada 300 titik. Jadi kalau kita besarkan gambarnya dia tidak pecah. Ya, tapi kekurangannya semakin besar DPI-nya, file yang dihasilkan itu semakin besar. Itu kelemahannya ya. Kelemahannya itu. Walaupun sebenarnya bisa diakali dengan menggunakan eh, filenya, file gambarnya di save dalam bentuk PDF atau dalam bentuk GIF. Nah, itu sedikit lebih kecil. Nah, cuman kalau di GIF hasilnya belum tidak terlalu memuaskan karena masih pecah. Ya. Bagusnya PDF. Nah, cuman tidak tahu di PDF ketika di load di Word juga masih pecah juga. Nah, tidak tahu gimana caranya, belum ketemu. Ya. Nah, ini ada man kendal untuk semuanya ini. Nah, ini harusnya tidak dipakai ya. Oke, kalau tidak dipakai, ini kita tutup saja. Di mana di sini? Oke lah, sampai sini. Sampai bawah. Salah. Nah, walaupun ada beberapa yang sudah di-load di atas tadi. Oke, satu lagi. Terkadang dua lib untuk ngeplot ini tidak bisa dipanggil secara bersamaan ya. Nah, saya lupa mana yang duluan. Jadi pecahnya kalau base map duluan terus di bawahnya Cartopy, nah itu bentrok dia tidak mau ya. Nah, ini juga boros. Ini kita menggunakan dua dua lib untuk ngeplot. Harusnya cukup satu saja. Jadi kalau mau dipanggil dua-duanya, Cartopy taruh atas, nah, Basemap taruh bawah. Ya, dia tidak bisa digabung. Ada pernah, bahkan pernah sampai install ulang lib-lib tersebut karena dia crash bentrok. Nah, oke, kita cek yang di sini. Mana contoh? Oke, ini menggunakan Basemap. Kita cek dulu. Nah, ini kalau menggunakan Basemap. Jadi batas batas ini dia patah-patah. Ya, itu kalau menggunakan Basemap. Ini apa nih? Ini Basemap. Ini, nah ini menggunakan Cartopy. Nah, dia lebih smooth batas wilayahnya.
ya. Batas wilayahnya lebih smooth. Oke, kita coba pakai yang Kartopai. Oke, sebenarnya ndak harus apa, ndak harus pakai grid spec ya. Pakai grid spec itu kalau kita ingin dalam satu gambar itu ada beberapa plot. Jadi misalkan yang ini, nah, dalam satu gambar ini ada satu dua, kemudian tiga empat, ada lima. Nah ini bisa kita sisipkan satu lagi. Jadi ada enam plot. Nah itu kalau pakai grid spec. Ya. Jadi semestinya kalau kita punya cuman satu yang mau diplot tadi, yang ini tadi, nah kita nggak usah pakai grid spec. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini fixed size itu adalah ukuran gambar yang kita buat. Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Jadi kalau seperti ini, X-nya itu kita plot 8,5. Satuannya apa tapi ya? Apa dia pakai skala? Belum, nanti bisa dicek apa satuannya ya. Nah, senti atau apa. Terserah lah dia mau senti mau apa. Yang penting sesuai dengan kita. Nah, enggak ditanya di dalam ujian, enggak ditanya berapa ukuran gambarnya, enggak ditanya. Satuannya enggak. Nah, ini grid spec-nya n row-nya 3, n col-nya 2. Jadi jumlah barisnya 3, kolomnya 2 tadi. Yang ini tadi ya. Ini. Nah, nih. Jumlah barisnya ada 3, 1, kemudian 2, terus 3. Ini 3. Terus kolomnya itu ada 2, 1, 2. Nah, itu. Ya. Terus, nah, ini setting terkait apa? Terkait nilai maksimum dan minimum dari semua plotting ini. Nah, lihat ini ya. Jadi kan di setiap plotting ini, dia punya color bar. Nah, ini color bar. Ya, dia punya color bar. Nah, color bar ini dia menyesuaikan dengan nilai yang ada di setiap mapnya. Nah, kalau kita membuat dalam satu file itu satu gambar itu ada beberapa plotting, nah kita harus tricky supaya semua warna yang ada di dalam plotting ini eh, tercover di dalam color bar itu. Nih, nih ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita bisa melihat, tujuannya untuk melihat, oh kalau yang ini, oh ini yang paling rendah. Kenapa? Warnanya agak kebiru-biruan di bawah. Terus yang ini kita sudah tahu. Dia sedikit lebih tinggi yang dari yang bawah. Ini lebih tinggi lagi dan seterusnya. Dan ini yang paling tinggi. Itu tujuannya. Nah, kalau tidak kita buat color bar-nya cuma satu, setiap 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 plotting ini ada color bar, maka eh, warna merah yang di sini, di plot yang ini, itu nilainya akan berbeda dengan warna merah di sini. Kenapa? Karena skalanya berbeda. Nah, itu ya. Itu skalanya berbeda. Jadi itu untuk ngaturnya ya. Eh, Nah, ini. Nah, ini ya. Ini mana nih? Nah, ini ya. Ini untuk mencarinya. Jadi cari dulu nilai maksimumnya berapa. Maksimum dari semua nilai maksimum. Nilai paling maksimum ya. Ini nilai paling maksimum. Kemudian ini nilai paling minimum.
Ya. Jadi ini nilai maksimum, nilai yang paling maksimum. Kenapa nilai yang paling maksimum? Yang di sini, ini sudah dihitung nih berapa nilai maksimumnya masing-masing. Nah, ini paling maksimum, maksimum. Dicari lagi maksimumnya berapa. Kan artinya nilai yang paling tinggi kan dari setiap yang ini. Yang ini minimum, nah itu minim ini nilai minimum dari yang paling minimum. Jadi ini nilai tertinggi, ini nilai terendah. Ya, itu. Terus, nah ini level. Level ini menunjukkan jumlah warna yang ada di color bar. Ya, jadi yang ini tadi, nah itu menunjukkan mana tadi? Sebentar. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 14 yang ini ya. Ada 14. Kenapa ada 14? Nah, lihat di sini. Ada 14 karena ini. Nah, kita potong nilai dari minimum sampai maksimum. Nah, ini nilai dari minimum sampai maksimum sebanyak 14 buah. Nah, itu kita potong. Nah, terserah dari berapa sampai berapa. Kalau nilai minimumnya 2, ya dari 2 misalkan sampai maksimumnya 10. Nah, dari 2 sampai 10 itu dibaginya 14. Nah, itu. Ya. Eh, harus berapa banyak membaginya? Ya, terserah kita. Kita mau menginginkan dia terbedakan dalam berapa kelompok warna. Nah, itu terserah kita. Yang ini. Sesuaikan maksudnya. Sesuaikan dengan keperluan kita. Ya. Nah, ini D-type, tipe datanya. Tipe data dari si level ini. Kalau dituliskan seperti ini, di type integer, int artinya integer, bilangan bulat. Nah, artinya dia membaginya ini dalam bentuk bilangan bulat. Jadi tidak ada koma nanti di sini. Ya, kalau koma, nah ini kita ganti dengan float. Nah, ya. Kita ganti float. Float itu bilangan pecahan, desimal, desimal. Kalau di Java dikenal dia ada float, ada desimal. Tapi kalau di tempat lain itu cuma float. Ya. Nah, ini. Terus ini setting map yang kita warna, color map, CMap. Nah, CMap-nya. Nah, ini juga tergantung selera kita mau seperti apa. Nah, boleh enggak Pak di sini kami tulis putih? Oh, enggak boleh, dia error. Ya. Nah, ini harus walaupun selera kita, tapi si color ini harus menyesuaikan dengan yang sudah ada dalam pustakanya si Python ya. Cari saja dengan apa ya? Color matplotlib kalau salah. Nah, cari saja ini. Nah, ini warna-warnanya banyak. Jadi kita mau warna apa? Silakan pakai yang ini forest green, ini lime green, ini dark green dan seterusnya banyak. Nah, harus sesuai dengan pustaka yang sudah ada di sini. Nah, nggak bisa kita buat ini kita ganti namanya kuning, nah, walaupun memang warnanya kuning, tapi nggak bisa. Ya, sampai mana tadi? Nah, ini ya, ini. Nah, ada dua color ini. Nah, ini sebenarnya kami tuh mau pakai yang ini. Tapi karena males ngapus yang ini ya sudah biarkan. Ingat yang di coding, yang dibaca di komputer itu adalah instruksi terakhir. Jadi kalau baris pertama kita buat colornya seperti ini, terus baris kedua kita buat colornya ini,
maka colornya itu adalah yang kedua ini, ya. Tuh. Oke, nyerocos terus Bapak. Oh, betul. Oke, nanti kalau pasti ada masalah nanti di sini ya. Nah, kalau nggak ada masalah, nggak belajar. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini baru kita mulai ngeplot ya. Nah, di sini baru kita mulai ngeplot. Ini ini untuk sebenarnya di looping lebih enak ya, di looping. Tapi karena terkadang apa yang diplot itu tidak sama apa polanya, maka terpaksa manual. Ini manual ya, ini manual ya. Ini n sama dengan 0, nanti ada n sama dengan 1 ya misalkan. Oke, coba ini kita copy ke sini. Nah, yang akan kita plot tadi adalah mana tadi? Nah, ini si data core ya, yang akan kita plot itu adalah data core. Jadi langsung saja di sini kita kita gunakan yang diplot ini. Nah, T2M itu adalah variabelnya karena tidak ada tadi variabelnya kan? Ini tidak ada. Terus ini scatter, ini untuk menunjukkan beberapa titik. Tutup saja, ini tidak kita pakai. Grid line itu untuk menggambar apa? Sumbu X sumbu Y dalam setiap setiap apa? Setiap gridnya. Kemudian top label itu oke nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, ini kita menggunakan apa? Menggunakan Kartopai ya. Mana cirinya Kartopai yang ini? Ada CCRS. Nah, Plate Care. Nah, ini proyeksi ini juga banyak ya. Proyeksi ini juga banyak. Eh, jadi ini bisa pakai Plate Care. Jadi coba kita cek. Projection Map Python. Nah, gampang anjing. Nah, bentar ya. Nah, ini pakai base map. Dan ada di sini. Nah, ini pakai base map. Coba. Projection Kartopai. Ini plate care. Plate care. Plate care. Ini apa nih? Rotate pole. Apa lagi? Ah, ada yang bentuknya seperti ini nanti. Macam kulit jeruk. Kulit jeruk ini apa dia kulit jeruk? Not polar stereo. Ah, banyak ya.
Silakan nanti mau pakai style yang mana. Nah, itu yang projection ya. Proyeksi, proyeksi. Nah ini ya. Terus AX itu coastline, coastline itu menggambar apa? Batas-batas wilayah ya, Mbak. Lebih tepatnya bukan batas wilayah, lebih tepatnya batas antara daratan dan lautan. Oke, kita cek. Ini mungkin error. Ah, grid spec-nya tidak terdefinisi atau di atas tadi tidak dipanggil grid spec. Oh, ya. Terlalu bersemangat nutup yang ini tadi. Error lagi pasti. Oke, minim, minim tidak ada ya, minim tidak ada. Minim, 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 minim. Ini. Minim, maksim. Nah, minim dan maksim itu dapat dari mana tadi? Minim dan maksim itu dapat dari si ini, data core ini kan. Jadi kalau mau cek, nah minimnya seperti apa? Nah, karena kita punya cuman hanya satu data core min. Nah ini minimumnya ya, minus 0,38 ya. Kemudian kalau yang max-nya, coba sekalian nih, data core max. Nah ini, jadi min 0,38, maksimumnya 0,68. Jadi ini nilai maksimum korelasi, ini nilai minimum. Ya. Nah, ini tipenya adalah array ya, array. Kalau kita mau lebih yakin hanya mengambil yang nilai ini saja supaya memastikan oh ini nah yang nak kumbik itu yang ini nah yang di dalam ini baik. Aku tidak perlu di type, tidak perlu ini. Ini mungkin bisa pakai value. Coba cek. Error ya. Error juga. Nah, ini kita dapat nilainya saja. Jadi yang minimum itu ini, nilai maksimum ini. Nah, bisa kita pakai yang ini. Ya, kita pakai ah, jadi ini yang nilai minimum, terus ini nilai yang maksimum. Nah, ini kan kita bagi 14. Jadi tadi kan dari min 0,3 sampai 0,6, sekitar 10 ya. Jangan dibagi 14 lah. Bagi 10 lah. Coba. Tipe datanya, coba kita cek dia pakai integer. Apa jadinya? Apa errornya? Nah, ini kelemahannya. Contour level must be increasing. Nah, coba kita cek level tadi ya.
Nah, jadi dari minimum sampai maksimum tadi nilainya cuman min satu, min satu, min satu, nol, 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 nol. Kenapa? Karena di sini tipe datanya kita setting integer, jadi dibulatkannya. Ya. Tapi kalau di sini kita buat plot, coba error juga. Oh, ada. Nah, nih. Ya. Kenapa? Levelnya. Nah, ini kan. Jadi kan tadi min 0,38 dibulatkan min satu min satu nol. Nah, itu kalau tipe datanya integer. Tapi kalau tipe datanya plot, ya ini. Ya, nih. Nah, ini plottingnya. Nah, terus color barnya. Nah, color barnya yang mana? Color barnya belum kita tambahkan. Sebentar. Nah, sebenarnya di sini bisa langsung ya. Harusnya muncul. Ah, ini color barnya. Ya, tinggal nanti kita atur. Kita atur panjangnya itu berapa ya color barnya. Atau kalau mau manual tadi, nah kalau mau manual ini jangan ditaruh di sini. Ini kita falsekan. Defaultnya itu defaultnya apa? Defaultnya itu true ya. Defaultnya true. Nah, nggak ada kan? Terus kita tambahkan di sini untuk color barnya. Kita ambil yang paling bawah tadi kan. Dan eh, nah ini untuk ngatur. Udah lah pakainya. Nah, level CMap nom 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 CBar. Ini action box. Oke, coba. Labelnya curah apa korelasi. Satuan. Udah ada. Taruh di mana dia? Oh, pakai yang ini. IM itu yang mana? Eh, Nah, ini ya. Sama seperti yang tadi. Bisa kita atur. Nah, ini. Seringnya PAD-nya 0,02. Coba.
Ini kita ubah 0,5. Nah, pendek lagi 0, berapa. Tapi harus sesuaikan dengan ininya. Dengan hurufnya ini besarnya berapa. Di sini terlalu besar ini. Karena di atas tadi fontnya itu kita setting. Ada enggak di atas tadi? Oh enggak. Sini. Sudah. Fontnya itu kita setting. Bukan. Enggak ya. Terlalu besar itu fontnya. Ini kita buat 0,4. Coba. Nah, ini. Tapi harus sesuaikan. Atau bisa menggunakan map yang lain. Ya, ini karena mungkin satu gambar. Ini kan tadi settingnya untuk banyak gambar ini kan. Jadi misalkan ini 4 kali 4. 4 kali ini X-nya 4, Y-nya 2 misalkan. 1, 1 coba. Nah, kan berubah dia. Atau ininya di eh, jangan 10 misalkan 7 supaya ini kita ubah 43. Setting lagi ininya. Eh, seringnya itu tingginya. 0,5 tadi. Nah, bisa mungkin seperti itu. Ya. Nah, ini apa warnanya? Nah, ini kan berbeda kan? Ini agak biru. Coba cari warna yang warnanya adalah coba ini ya. YLORRD ini yellow, orange, red. Adanya di itu tadi ya di apa di color map tadi. Oh, enggak bisa kalau dia. Not oh, coba jet. Enggak bisa juga. Oh, dia harus di sini. Atau jangan pakai ini. Di sinilah. Nah, kita pakai dari blue, white, red. Nah, ini kan. Ini agak lebih enak. Jadi korelasi dengan SST semua ini tadi, nah, yang paling tinggi itu di daerah sini, ya korelasinya. Yang sini itu negatif dan seterusnya. Ya, oke. Ada masalah? Sementara ini, Tika, yang lain? Pak, Ah, boleh lihat yang ini dapat soalnya kita error kan, make kan tadinya integer terus ke koma tadi yang mana? oh yang tadi, Ya, ini plot. ya, Oh, Tika nak share screen. tidak Pak. Ini kan sudah kita ubah nih jadi plot di date type-nya.
Terus Hmm. tapi error dia hanya invalid sintaks, dia yakin ujian koma gitu. Di mananya ya? Sintaknya berarti. Iya, pas bapak di atas tadi ada ngubah dah. Nih, Hmm. coba cek. Bisa share screen Pak ya. Sama? Kita coba share screen Pak. Oke, sebentar. Nah, coba. Nah, ini Pak. Belum muncul. Nah, dah. Oh, itu sebentar. Level 3 itu ada dua. Kok wae? Ini, ntar. Nih. Level sama dengan. Ini sama dengan. Ah, coba. Dah. Oh, dia ya. Hmm? Label. Mana label? Mana tadi? Ini Cebar. Pak, Ini. Hah? bentar Pak. Ini ya. Oh, titik. Titik tiga. Jadi atau ini Pak? Nih, Hah? Ya. Nah, grid space. grid spek. Di atas tadi. Ada enggak? Tika panggil Nih, belum? Grid spek. di awal. Iya. Nih, Nah, di sini boleh. Atau di atas tadi. Apa ya, sebentar. Sebelumnya Tika. Import matplotlib grid spec as grid spec. nah, buat masuk Grid spec as grid spec. Spec. nih Pak. SPEC. Oke, ya. S grid spec. Oke, coba. Nah, dah. Terus bawahnya ini masih Mm-mm. Yang bagian nilai minimum maksimum. value. Nggak usah pakai buka kurung tutup kurung. Ya, hmm? Sebentar. Min yang pakai tutup kurung buka kurung. Ini Ya, yang min sama maxnya. gini. Ya, nah ya. Oke, apalagi linear segment color map. Belum Yang didefinisikan juga. Belum dipanggil itu Tika di di lipnya. Nah, oh panjang Tika itu. Import matplotlib titik color. Sebentar, Pak kirim di chat coba. Matplotlib apa tadi? Titik color pakai S. Nah, yang tadi linear segment color map. Ya,
Oke, coba. Promise masuk ya? Hmm? Ada ini Kak. Oh, sebentar. Koma yang tadi, yang di atas tadi. Nih, Koma, spasi, listed color map. L besar, listed. L besar. masih Listed, Kak. colornya huruf besar C-nya. Nggak usah spasi. Ya, color map, color huruf kecil, color map, langsung MAP. Nah, coba. C-nya besar. Oke. Oh, sebentar. Apa itu? Listed. Udah ada Benar. modulnya. Hah? Nggak Sebentar. modul. Mana chat ini? Mana kolom chat ini? Oh, nah coba itu. Coba di chat. Copy paste sih. Oh, Chrome. Hmm? Pakai Chrome. Oh ya. Coba. Hmm, Oke. color dong. Apa true itu? Iya, terus. True mana Aku tuh? bisa. T-nya T besar. Oh, ini tuh. Hmm. Coba. C bar not defined. Tapi kalau true itu di situ sudah ini. Bentar. C barnya enggak didefinisikan. Sebentar. C bar. Oh, pakai yang ini aja Tika. Nah, itu. C barnya pakai itu coba. Oh, sama dengan Tika. Benarlah itu. C bar sama dengan pick. Nah, coba. Nah, rasanya. Nah, nah, itu Udah. kan dua-dua Tika. Yang di pojok tadi dibuat false dulu, coba. Nih, Ini ya, yang true tadi. Yang nih. Nah, dibuat false. FALSE. bisa ya? Besar. Besar. False. Itunya kecil. Oke. Nah, hmm. Kalau mapnya warnanya nak diganti, coba ganti pucuk tadi. Nih, Nah, pakai yang pucuk B, yang bawah mati ke. ini matiin. Ya. Nah, oke. Coba. Biarlah. Coba. Nah, Oh, itu kan. Atau kalau mau pakai putih, putih merah ya tadi white sama itu kan. Nah, tinggal ukuran gambar disesuaikan. Tinggal apa bagus sih Be, kan. oh, iya Kak. Pakai dulu maaf Pak, tertidu. Ini nggak gambar apa ini Pak? Korelasi nih Pak ya. Korel Korelasi si antara. antara kita ambil sampel. Nah, kemarin kan SST setiap grade kan Bu. Oke.
Nah, yang Terus, ini Pak? kita misalkan SST-nya itu adalah indeks nilai 34 misalkan, tapi karena kita punya data inilah kan, maka kita ambil satu titik, kita kita rato-rato ke SST-nya seluruh wilayah ini tadi. Oke. Jadi dulu lihat pucuknya, Tika, sebelum gambar. Yang rumus Nah ini, nah, SST, saat kita ambil SS SST-nya berarti mm, di pojok SST-nya, pojok lagi tiga tadi. Nah SST-nya itu ini, apa? nah ini Oh, rato-rato berarti SST-nya satu. Ibu. Satu titik. Hmm, oke, sama Hmm. Sama curah SST. hujan. Satu titik, baik. Satu titik itu maksudnya di satu. Gimana Pak? Maksudnya satu titik itu Pak? Kita Misalkan ambil. SST yang ini kita misalkan kita sering mengkorelasikan antara curah hujan dengan indeks Nino 34 misalnya kan. Oke. Nah, yang SST ini kita anggap indeks Nino 34. Misalkan. Oh, oke, oke. Mm-mm. Indeksnya itu. Oke. Ada kita Oh, Pak, enggak dulu nah, Pak. Aku tuh bingung kok korelasi antara SST dengan curah hujan jadi kan Pak? Eh, mm-mm. SST dengan ngapa dia dapat daratan itu nah Pak? Biasanya dapat kalau dengan SST itu dapat lautan baik. Oke, sebentar. Naik lagi tiga. Lagi. Ada tak plot yang kemarin tiga? Nah, ini. Nah, Ah, yang ini kan? Maksud Ibu kan? oke. Nah, Ah, yang ini kan adalah korelasi antara SST dan curah hujan di setiap grade-nya kan? betul. Di setiap Nah, grade. nah, Oke. yang di daratan ini kan dia tidak punya SST. Oke. Nah, waktu curah hujan dikorelasi ke dengan tidak katik data, ya kosong nilainya kan ini kan? Ya. Nah, itu. Oke, maksud Pak. Nah, beda yang tadi di bawah, sebelum kita korelasikan SST seluruh wilayah ini kita kumpul ke jadi siko, kita ambil rata-ratanya tadi. Terus ketika dikorelasikan dengan curah hujan di daratan ini, ya dia tetap ada nilai. Kayak itu. Hmm. Bisa nyambung? Oke, oke, Pak. Jadi pahami, Pak. Berarti itu SST di semua Sewilayah titik ini. disamokan. Hah? Disamokan semua titik. Iya, Disamok ke benar. SST itu di semua titik yang kita ini kan tadi, Pak ya? Yang Ya. pengamatan kita. Heeh. Oke, Tuh. makanya dia nilainya makanya ado kayak gitu kan, Pak ya? Ya. Heeh, heeh. Coba lihat gambarnya, Tika. Ada galo itu daratan sama lautan tadi ada galo ya Pak Keno galo kan disamuk ke galo ininya nilai SST-nya untuk semua titik itu aja itu kan Pak Ini. oh iyalah lah Pak iya ya jadi paham Pak oke Pak makasih Pak. Oke, gampang ini gampang. Oke, ada lagi? Kalau itu maknanya kayak mana Pak misalnya di Sulawesi itu kan Hmm. sangat positif kan Berarti kan dia sangat eh terhadap curah hujan, curah hujannya itu korelasi dengan SST di situ dengan kan di positif, situ positif. positif. Oke sangat korelasi dengan tingkat apa itu sedang kayak gitu Pak ya Ya, korelasinya ya, kuat. mulai dari sekitar 0,3 sampai 0,5 itu kan. Ya, Nah, oke. Mm, 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 mm. jadi
curah hujan di daerah sini ya memang terkait kuat dengan SST di wilayah ini kan. Ya, itu. Kalau yang Hmm, di sini kan lemah di sini. sama. Gitu. Ya, oke, Pak. Ya, Oke, oke, Pak. Mm-mm. Maksud Pak. ada lagi, Tika? Yang lain? Maksud aku tuh kan Pak, kalau tadi misal yang Hmm. SST di itu tadi kata Bapak kan pengganti indeks Nino misalnya. Misalnya Hmm. kalau kita itu jadikan, misalnya itu indeks Nino kan, kan indeks Nino Hmm. tuh kan time aja kan Pak. Iya, Time, ada indeksnya, zut, 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 dari tahun ya, sekian ke tahun sekian. Terhadap curah hujan, ya, misal. Nah itu bisa kita lakukan ya Pak, berarti ya. ya. Tinggal ganti yang tadi, yuk. Yang sebentar. Oke. Share mana tadi? Nah, tinggal ganti yang mana tadi? Nah, tinggal ganti ini dengan indeks Nino tadi. Oh, oh, oke. Tapi kan Coba. indeks Nino biasanya yang kita dalam bentuk Excel itu kan enggak kate cuman ininya baik kan Pak? Mm-mm. Cuma indeksnya Yang baik kan dari Pak? Excel tuh baik, bisa. Kan ini kan datanya juga macam yang Excel tadi, yang ini. Nah, ini. Iya, nah itu Ini maksudnya. bukan. Berarti bisa Pak ya? Iya, Nanti dia berubah jadi oh, ini kan nah kita itu hitung setiap grid-nya kan. Nah, great betul. nah, ini data setiap grid curah hujannya. Nah, ini yang tadi SST-nya. Oh, Gampang-gampang ini. oke. Maksud aku tuh nanti kalau coba aku coba antara ini ya Pak ya, antara kalau PC dengan indeks nggak bisa ya Pak ya, soalnya PC itu kita ambil PC 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 aku misalnya kan Pak kan PC satu PC dua. Misalnya PC satu aku kan sama baik itu kan Dia isinya, sikot titik, dia kan. sama Nah, baik dengan DSE.TP itu beda ya kalau Pak? PC berarti sikok cuman ya, Bu. Berarti satu titik cuman kita Ya, dapatkan, bukan spasial. satu titik dengan satu titik. Iya, Hmm. makanya nggak bisa tuh kan Pak ya. Makanya Iya, seluruhnya sama galon. kecuali seluruhnya sama galau kan. Atau kemarin yang rekonstruksi tadi kan, yang PC tadi dikalikan dengan data asli kan. Oke, nah itu Nah, hasilnya tetap eh, iya. baru dibuat korelasinya kan. Itu kan sudah kita lakukan Pak. Nggak Nah, itu ini kan Pak, tetap sama galau kan. sama galau. Iya, 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 sudah. Tapi ini kan bukan 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 hasil pengolahan statistik melalui EOF tadi kan Pak. Kalau Ah, EOF kan mau benar. dipecah-pecah. Ini cuman curah hujan secara umum, itu kan Pak intinya kan Hmm. kayak itu Pak Curah terhadap ini satu titik kan. terhadap SST-nya, curah hujannya juga bukan anomali dan SST-nya juga bukan anomali kan yang ini kan. Itu memang Yang yang kalau nak nah, awal ya. ini nian dengan anomalinya kan. Ya kelihatan kan Pak ya. Yan, dia. Iya, iya, iya. Lah dicoba ini, Kak. Bolehlah ini. Wah, ini punya siapa ini Tika kakek ya. Lupa Ibu. Minta Ya, filenya, Pak, nyoba. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sampai sini dulu. Iya, boleh, Pak. Nanti malam apa lagi? Malam Kamis ya, malam Kamis. Malam Jumat Bu, ya. Malam Jumat, nah, mau malam Malam Minggu. Jumat, malam Minggu. Oke. Hmm. Ya, mungkin kita habiskan di NC ini. Apalagi yang belum? Oh, ini angin ya, angin. Plot dengan anginnya ya.
Ya, mungkin malam malam Sabtu Ya, angin. angin. Malam Jumat dengan malam Minggu kayak kita coba plot anginnya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan sampai ke malam Minggu. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Kak. Ketika share zipnya di ini ya, di grup ya, Dek ya, yang tadi. Mungkin Iya, Pak Haris pakai minggu malam Jumat apa malam Sabtu ngerewangi. Ya, Mana uangnya? Pak Jangan-jangan lala Haris tuh ini Pak, dosen mana Pak? Apa? ITS NU. Di UN. Oh, ITS. Hmm. ITERA ya Pak? Bukan ITS NU. Di mana itu Pak? Di sinilah di Dosen. Palembang. Oh, ada ya Pak. Oh, iya iya iya. Baru. Jurusan fisika juga. Fisika Bukan. ya Pak. Dia di SI, Sistem Informasi. Tapi Oh, uang iya fisika. iya. Tapi wong fisika UIN ya berarti Pak ya? Alumni Bukan UIN. loh. Dari Unsri. Oh, dari Unsri. Oh iya, belum pernah inilah ya. Salam kenal ya Pak ya. Ya sudah, itulah istirahat lah Pak. Makasih Pak. Tutup Bu ya. Ya, laju Pak. Tutup Pak.